Dari perutnya terlihat jelas bahwa ia sedang mengandung dan dalam kesulitan besar untuk melahirkan. Nenek Asih langsung merasakan ketegangan. Ia tahu bahwa harimau adalah raja hutan yang ditakuti, dan berada sedekat ini dengan harimau liar bisa sangat berbahaya. Namun, naluri kemanusiaannya mengalahkan rasa takutnya. Ia tidak bisa membiarkan makhluk itu menderita sendirian. Ia menelan ludah, mencoba mencari cara untuk membantu. Kalau aku pergi begitu saja, dia mungkin akan mati, gumamnya dalam hati. Setelah mengamati sejenak, ia sadar bahwa harimau itu tidak dalam kondisi untuk menyerangnya. Ia terlalu lemah. Nenek Asih pun mendekat dengan hati-hati, berjongkok di sampingnya, dan mulai mencari cara untuk membantu proses kelahiran harimau betina itu. Ia menyingkirkan parang dari pinggangnya, lalu perlahan mendekat. Saat ia hanya berjarak beberapa langkah, harimau betina itu mengangkat kepalanya, menatapnya dengan tatapan tajam. Nenek Asih terhenti. Matanya bertemu dengan mata harimau. Ada ketegangan di udara, tetapi anehnya, Nenek Asih tidak merasakan niat jahat dari harimau itu. Justru tatapannya seolah meminta tolong. Napas harimau itu tersengal lagi sebelum kepalanya kembali terkulai lemas ke tanah. Nenek Asih akhirnya mengambil keputusan. Ia berjongkok di samping harimau itu, mengulurkan tangannya dengan hati-hati ke arah perutnya. Ia meraba perlahan dan menyadari sesuatu. Anak harimau di dalam kandungan itu tidak berada dalam posisi yang benar. "Ah, ini yang bikin sulit lahir," katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Dengan ketelitian dan keberanian yang luar biasa, ia mencoba menekan perlahan bagian tertentu dari perut harimau itu, berusaha membantu bayi harimau berpindah posisi. Harimau betina itu meringis, mencengkeram tanah dengan cakarnya, tetapi ia tidak menyerang Nenek Asih. Selama beberapa menit yang terasa seperti selamanya, Nenek Asih terus memastikan posisi anak harimau lebih baik untuk dilahirkan. Lalu dengan napas tertahan, ia melihat harimau betina itu mulai berusaha mengejan lagi. Nenek Asih menunggu dengan cemas. Butuh waktu beberapa saat hingga akhirnya kepala anak harimau mulai terlihat. Dengan hati-hati, Nenek Asih menggunakan kedua tangannya untuk menarik perlahan, memastikan proses kelahiran berjalan lancar. Harimau betina itu mengerang sekali lagi, dan dalam satu dorongan terakhir, seekor anak harimau akhirnya lahir ke dunia. Nenek Asih terkejut melihat tubuh kecil berbulu itu. Anak harimau yang baru lahir itu menggeliat. Tubuhnya masih basah, tetapi ia langsung mulai bernapas. Harimau betina mengangkat kepalanya, menatap anaknya dengan sorot mata penuh kelembutan yang sangat kontras dengan sosok buasnya. Nenek Asih tersenyum kecil. "Selamat, anakmu selamat," katanya lirih. Harimau betina itu menjilat anaknya dengan penuh kasih sayang. Nenek Asih mundur perlahan, membiarkan mereka menikmati momen itu. Ia tahu bahwa tugasnya sudah selesai. Saat ia bersiap-siap untuk pergi, harimau betina itu menatapnya lagi. Namun kali ini bukan dengan kewaspadaan, melainkan dengan sesuatu yang lebih dalam. Seolah-olah ia mengerti bahwa manusia tua ini baru saja menyelamatkan nyawanya dan anaknya. Nenek Asih tersenyum kecil dan bangkit. Ia melangkah mundur perlahan-lahan, meninggalkan mereka. Namun di dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah pertemuan ini hanya sekadar kebetulan, ataukah akan ada sesuatu yang lebih besar menunggunya di masa depan? Tanpa ia sadari, sejak hari itu takdirnya mulai berubah. Setibanya di rumah, Nenek Asih langsung merebahkan diri di atas tikar anyaman yang menjadi alas tidurnya. Tubuhnya terasa lelah luar biasa, tetapi hatinya tenang. Ia tidak terlalu memikirkan pertemuannya dengan harimau tadi. Baginya, itu hanya pengalaman langka yang